Shalom, selamat pagi. Kembali pagi kita disapa dengan renungan harian Toraya, edisi Jumat 12 November 2021. Mari persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, sungguh indah hari baru yang boleh menjadi bahagian kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan hari lepas hari. Dan kami mohon tuntunan penyertaan-Mu lah kiranya yang akan memampukan kami untuk mengisi hari ini dengan baik menurut apa yang Tuhan ini inginkan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dan memberi pengertian, sehingga firman-Mu boleh menjadi dasar kami untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21 berjudul Kejahatan Anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini diberi tema Setia Menyatakan Berkat. Dalam bahasa Toraja,
Makaritutu unangkaran Pak Kamase. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, adalah suatu ungkapan atau peribahasa yang sering kita dengar. Pertanyaan saya, dari mana ungkapan atau pernyataan ini muncul? Tentunya dari realita yang ada di sekitar kita, bukan? Ada satu kisah yang menarik, dan ini adalah kisah nyata dari kehidupan keluarga Imam Eli dan keluarga Elkana. Sebagai imam, tentunya yang diharapkan adalah memiliki keluarga yang dapat diteladani. Namun sayang, anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati persembahan yang diberikan atas nama Tuhan. Mereka mencemarkan diri mereka. Tentunya Imam Eli kecewa akan hal tersebut. Sungguh jauh berbeda dengan Samuel, anak dari Elkana dan Hana yang selama ini berada dalam pengawasannya. Walaupun jauh terpisah dari kedua orang tuanya, Samuel justru menampakkan sikap yang baik dalam pelayanan di rumah Tuhan. Setiap tahun, ibu dan ayah dari Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan sekaligus memberikan Samuel jubah buatannya. Imam Eli sangat bahagia melihat mereka. Imam Eli memberkati keluarga Elkana walaupun ia sendiri berada dalam pergumulan atas kejahatan anak-anaknya. Mungkin kita sering berkata, bagaimana mungkin mau menyatakan berkat bagi orang lain, sedangkan kita sendiri bergumul atau sedang dalam kesusahan? Walaupun demikian, tetaplah menyatakan kepedulian kepada sesama, sekalipun kita berada dalam pergumulan, karena sikap seperti itu mulia adanya. Ingatlah bahwa ketika Yesus menderita disalibkan, ia tetap menyatakan berkat pengampunannya. Semoga kita tetap dimampukan untuk menyatakan berkat bagi sesama. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang terus menumbuhkan kami untuk berjuang hidup benar di hadapan-Mu. Biarlah kiranya kami selalu dimampukan untuk menjadi berkat dan berbuah baik di tengah keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami, sehingga dari dalam kami kasih Tuhan dapat dirasakan setiap orang di sekeliling kami. Tuhan, kami juga berdoa buat persekutuan kami di Jemaat Tangerang. Biarlah kiranya kami semua boleh bertumbuh dalam persekutuan yang utuh dan benar di hadapan Tuhan. Berdoa juga buat Pendeta Sakbara dan keluarga dalam menjalani tugas pelayanan. Biarlah kiranya hikmat-Mu tetap menyertai dan selalu diberi sehat serta sukacita dalam keluarga. Berkati juga seluruh majelis dan OIG dalam setiap pelayanan, serta seluruh program-program yang ada agar boleh terselenggara dengan baik. Dan kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat dalam setiap pergumulannya masing-masing. Jika ada yang sakit, kiranya jamahan Tuhan akan menguatkan dan memulihkan mereka. Yang berduka, Tuhan kiranya menghiburkan. Yang bersuka cita, biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Berdoa juga buat anak-anak kami dalam pendidikan atau bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah pengasihan Tuhan yang akan memampukan mereka menuju kesuksesan. Bagi yang mencari pasangan hidup, Tuhan kiranya menolong mereka menemukan pasangan terbaik. Berdoa bagi pemerintah kami, biarlah kiranya mereka boleh dikaruniakan hikmat sehingga boleh menjalankan roda pemerintahan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkanlah kiranya bangsa kami dari perpecahan dan pulihkanlah kami Tuhan dari pandemi ini, karena hanya pengasihan Tuhanlah
yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami, bahkan dunia ini. Mampukan kami Tuhan menjalani hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya sepanjang Tuhan berkenan. Dan ampunilah kiranya setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami dipulihkan dan dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian rehat hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.